Sobat serba-serbi yang budiman. Kaya itu bukan ketika kita mampu membeli, tetapi ketika kita mampu memberi. Sedekah tidak perlu jadi orang kaya, berpangkat, atau punya segalanya. Yang terpenting adalah keluasan hati untuk mau saling berbagi. Orang-orang yang gemar bersedekah, merupakan salah satu dari 7 golongan orang yang mendapatkan naungan di akhirat kelak. Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 261, Allah Ta'ala berfirman, perumpamaan, nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir, pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas, karunia-Nya, lagi Maha mengetahui. Adapun tafsir Al-Wajiz, Surat Al-Baqarah ayat 261, yaitu gambaran orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah untuk berjihad dan hal lainnya dengan maksud untuk mencari ridhonya itu, seperti orang yang menanam 1 biji yang menumbuhkan 7 tangkai yang berasal dari 1 batang tumbuhan, lalu masing-masing tangkai itu memiliki 100 biji lainnya. Allah melipat gandakan pemberiannya terhadap hamba-hambanya yang dikehendaki. Dan Allah itu sangat banyak karunia dan pemberiannya, lagi Maha mengetahui keadaan orang-orang yang berinfak, yaitu niat dan takaran infaknya. Ayat ini turun untuk Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf, yang mana orang pertama, Utsman, memberi perbekalan terhadap prajurit perang Tabuk. Dan orang kedua, Abdurrahman, menyedekahkan 4.000 dirham dan menyisakan 4.000 dirham untuk keluarganya. Lalu Nabi berdoa, wahai Tuhanku, sesungguhnya Utsman bin Affan itu aku ridhoi, maka ridhoilah dia. Lalu beliau berkata kepada Abdurrahman, semoga Allah memberkahi harta yang kamu pegang dan yang kamu berikan. Macam-macam sedekah. Dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi, disebutkan beberapa macam sedekah, yaitu tersenyummu di wajah saudaramu, untukmu adalah sedekah. Kamu menyuruh kepada yang ma'ruf, dan melarang dari yang munkar adalah sedekah. Kamu menunjukkan jalan kepada orang yang tersesat jalan, itu sedekah. Dan kamu menuntun orang yang penglihatannya rabun adalah sedekah untuk kamu. Dan kamu menyingkirkan bebatuan atau duri atau tulang dari jalan, sedekah untuk kamu. Dan kamu menuangkan air dari ember untuk ember saudaramu, itu adalah merupakan sedekah. Berdasarkan dalil hadis tersebut, dapat kita pahami bahwa sedekah lebih luas maknanya, tidak hanya berinfak dengan harta atau uang. Karena sedekah itu mencakup semua kebaikan-kebaikan. Namun, sedekah yang paling utama adalah sedekah dengan harta. Terkadang kita menganggap remeh kebaikan-kebaikan ini. Padahal, saat kita lakukan dengan penuh keikhlasan dan berusaha untuk menjalankan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terkadang itu bisa menjadi besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Isra dan Miraj, melihat seorang laki-laki yang mondar-mandir di dalam surga, disebabkan ranting yang ia singkirkan dari jalan. Setelah memahami macam-macam sedekah. Lalu, apakah kita sudah berusaha bersedekah dengan senyum kita, dengan amar ma'ruf nahi munkar kita, dengan lisan-lisan kita? Bahkan di zaman sekarang kita bisa bersedekah dengan jari jemari kita. Kita menyampaikan hadis di media sosial, tentunya hadis yang sahih, disertai penjelasan dari para ulama. Kita menyampaikan kata-kata mutiara, yang itu bermanfaat untuk hati manusia, lalu kemudian kita share dan dibaca oleh banyak orang, itu adalah sedekah untuk diri kita. Dalam ayat lain di Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman, Surat Al-Baqarah ayat 271, jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surat Ali Imran ayat 92. Kamu sekali-kali tidak akan sampai mencapai kepada kebajikan yang sempurna, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa yang kamu infakkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Surat Al-Hadid ayat 7. Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, dan infakkanlah di jalan Allah sebagian dari harta, yang Dia telah menjadikan kamu sebagai penguasanya, amanah.
Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menginfakkan hartanya di jalan Allah, memperoleh pahala yang besar. Wah, luar biasa banget keutamaan sedekah. Kalau sudah tahu keutamaan sedekah, pasti kita jadi semangat untuk sedekah, ya kan? Wallahu alam bishawab, dan Allah Maha Tahu yang sebenarnya. Sobat serba-serbi yang budiman, silakan diklik tombol subscribe channel kami, boleh juga di like dan komen atau share. Terima kasih, sehat selalu dan terus semangat.